Ayat ke-7. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata sirat telah diuraikan maknanya pada sebagian yang lalu. Di sini yang akan diuraikan adalah kata an'amta. An'amta. Kata ini terbentuk dari kata nikmah. Nikmah yang menurut pengertian asal berarti kelebihan atau pertambahan. Seperti ketika Anda yang tadinya tidak memiliki sesuatu, kemudian memperoleh sesuatu itu, ini adalah penambahan atau kelebihan. Jika dilihat dari pada keadaan Anda sebelumnya. Dan itulah yang dinamai oleh bahasa agama sebagai nikmat. Seseorang dapat membayangkan apa saja nikmat-nikmat Tuhan yang telah diperolehnya dengan melihat modal apakah yang dimilikinya sendiri sebelum hadir di dunia ini. Al-Quran menegaskan bahwa manusia pernah suatu ketika tidak ada. Al-Quran surat ke-76 ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari suatu masa, ketika dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut karena dia belum ada. Kalau demikian, keberadaan manusia adalah nikmat, suatu penambahan atau kelebihan. Apakah manusia sebelum berada itu telah memiliki kekayaan, ilmu pengetahuan, anak, istri, pakaian, kedudukan, petunjuk agama, dan lain-lain? Jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas tidak. Jawabannya jelas tidak. Bukankah ada manusia yang tidak memiliki paling tidak sebagian dari apa yang disebut itu? Kalau demikian, kesemuanya adalah nikmat-nikmat Allah. Sehingga pada akhirnya apapun yang berada dalam diri manusia, dalam lingkungan, bahkan di seluruh alam raya ini, semuanya adalah nikmat Allah. Sehingga tepatlah pernyataan Al-Quran di dalam surat ke-14 ayat ke-34. Apabila engkau bermaksud menghitung-hitung nikmat Tuhan, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Apabila engkau bermaksud menghitung-hitung nikmat Tuhan, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Nikmat-nikmat Tuhan itu beraneka ragam dan bertingkat-tingkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ada yang memperoleh tambahan yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tambahan yang sangat bernilai, ada pula yang relatif kurang. Kata nikmat yang dimaksud oleh ayat terakhir Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu nikmat-nikmat lain tidak akan mempunyai nilai yang berarti. Nikmat tersebut adalah nikmat agama. Nikmat tersebut adalah nikmat agama. Nikmat tersebut
adalah nikmat agama. Nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini dipahami dari firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau demikian, ada 4 kelompok manusia yang telah mendapat nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat agama. Dan jalan kelompok-kelompok itulah yang dimohonkan agar ditelusuri oleh para pembaca ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini. Kelompok pertama adalah para nabi. Para nabi, yaitu mereka yang dipilih Tuhan untuk memperoleh wahyu guna menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Mereka yang selalu berucap, bersikap benar, memiliki kesungguhan, amanat, cerdas, terbuka, sehingga mereka menyampaikan segala sesuatu yang harus disampaikan. Orang-orang yang terpelihara identitas mereka sehingga tidak melakukan dosa atau pelanggaran apapun. Kelompok kedua adalah para siddiqin. Para siddiqin yaitu orang-orang yang dengan pengertian apapun selalu benar dan jujur. Mereka tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Tampak di pelupuk mata mereka yang hak, mereka mendapat petunjuk dan bimbingan ilahi, walaupun bukan dalam bentuk wahyu-wahyu keagamaan. Kelompok ketiga adalah para syuhada. Para syuhada yakin mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebijakan melalui ucapan dan tindakannya, walaupun dengan mengorbankan nyawa sekalipun, dan atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Tuhan, para malaikat, serta lingkungannya. Kelompok keempat adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh, yakni yang tangguh dalam kebajikan, yang selalu berusaha mewujudkan kebajikan dalam kehidupan ini, kalaupun ia melakukan pelanggaran tersebut kecil, tidak berarti bila dibandingkan dengan kebajikannya. Kita bermohon melalui ayat ke-7 ini, kiranya mereka semua, siapa, kapan, dan dimanapun, menjadi panutan kita dalam kehidupan ini. Menapak tilas jejak mereka berarti mengikuti mereka dan berada bersama mereka. Sebelum melanjutkan penafsiran penggalan ayat berikutnya, perlu direnungkan kandungan ayat ini yang membatasi nikmat Tuhan yang sangat bernilai hanya dalam bidang-bidang ketaatan beragama kepadanya, atau dalam bidang-bidang kebenaran dan kebajikan, tanpa menyinggung nikmat-nikmat lain seperti kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Pembatasan ini akan lebih terasa lagi dengan adanya penggalan ayat berikut.
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bukankah di antara mereka yang disebut itu ada yang memiliki kekayaan, kedudukan, dan sebagainya? Dari pembatasan makna nikmat, maka hanya pada segi-segi keagamaan dan benar saja seseorang dapat memperoleh kesan bahwa pokok utama dalam kehidupan ini adalah mencapai kebenaran dan melakukan kebajikan. Kesan bahwa pokok utama dalam kehidupan ini adalah mencapai kebenaran dan melakukan kebajikan. Sebagai segala nikmat atau segala kelebihan yang diperoleh bila tidak dibarengi olehnya dan pemanfaatannya dengan kebenaran dan kebajikan atau tuntunan agama akan tidak mempunyai nilai yang berarti. Jika kekayaan tidak dibarengi dengan kebenaran, maka suatu ketika nikmah itu akan menjadi nikmah. Nikmat akan menjadi nikmah atau bencana. Demikian pula dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya jika kini Anda miskin, tetapi nikmat kebenaran dan keberagaman telah Anda raih, maka yakinlah bahwa kemiskinan Anda tidak akan berarti, karena melalui kebenaran dan keberagamaan itu Anda akan meningkat sehingga akhirnya mencapai kebahagiaan dan kenikmatan abadi. Semua malapetaka, kekurangan adalah ringan selama tidak berkaitan dengan agama. Demikian ucap sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu. Penggalan ayat berikut adalah ghair al-maghdubi alaihim. Al-maghdub berasal dari kata godob dalam berbagai bentuk memiliki keragaman makna. Namun kesemuanya memberi kesan keras, kokoh, dan tegas. Sehingga singa, banteng, batu gunung, sesuatu yang merah padam, ingat wajah yang merah padam, kesemuanya digambarkan melalui akar kata ghodob. Ghodob. Jadi al-ghodob adalah sikap keras, tegas, kokoh, sukar tergoyahkan yang diperankan oleh pelakunya terhadap suatu objek. Sikap ini apabila diperankan oleh manusia dinamai amarah. Tetapi bila diperankan oleh Tuhan, maka walaupun diterjemahkan dengan amarah atau murka, namun maksudnya adalah kehendaknya untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan keras dan tegas, atau dengan kata lain adalah siksaan. Dengan demikian murka Tuhan adalah siksa atau ancaman siksanya. Sejarah dan pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa ketaatan kepada Tuhan, atau dengan kata lain
melaksanakan kebenaran dan kebijakan menghasilkan imbalan baik. Kalau bukan pada saat itu, paling tidak pada akhirnya. Demikian pula pembangkangan terhadap kebenaran menimbulkan penyesalan atau siksaan. Paling sedikit adalah siksaan batin. Kalau tidak pada beberapa saat sesudah pelanggaran itu, maka tentu pada akhirnya. Tentang siapakah al-maghdub alaihim itu, ayat ini tidak menjelaskan. Sementara ulama tafsir menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berdasarkan keterangan suatu hadis. Al-Quran juga memberitakan bahwa orang-orang Yahudi mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Atas dasar ini ulama tafsir lain memperluas pengertian al-maghdub alaihim sehingga mencakup semua orang yang telah mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Memang penjelasan Rasul tentang arti penggalan ayat di atas hanya sekedar sebagai contoh konkret yang beliau angkat dari masyarakatnya, yakni tentang mereka yang karena perbuatan-perbuatannya wajib untuk mendapat ancaman siksaan Tuhan. Penjelasan Rasulullah ini tentu bukan berarti bahwa seluruh Bani Israel, orang Yahudi, mendapatkan murka. Yang mendapatkan murka hanyalah mereka yang melakukan pelanggaran. Sebaliknya, orang yang bukan Yahudi apabila melakukan pelanggaran yang sama tentu terancam pula dengan murka ilahi serupa. Murka dan nikmat Allah tidak dibaginya atas dasar ras, bangsa, dan keturunan, tetapi atas dasar niat dan tingkah laku. Al-Quran menegaskan dan kesaksian sejarah membuktikan bahwa sunnatullah tidak berubah, tidak pula membeda-bedakan. Al-Quran surat ke-33 ayat 62. Sebagai sunnatullah yang berlaku atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kamu sekali-kali tidak akan menjumpai perubahan pada sunnatullah. Wajar sekali baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh itu. Orang Yahudi, karena dari 24 kali kata ghadab dalam berbagai bentuk yang disebutkan dalam Al-Quran, 12 kali adalah dalam konteks pembicaraan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sedang sisanya berkisar pada pembicaraan tentang amarah sebagai naluri manusia atau murka Tuhan yang ditunjukkan kepada orang-orang musyrik penyembah berhala, orang munafik yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW, atau bahkan orang-orang muslim yang melakukan pelanggaran tersebut. Rabbi firli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melihat penggunaan dan konteks tersebut wajar bila Yahudi dijadikan sebagai contoh konkret untuk arti al-maghdub alaihim. Dan memang kata Yahud dalam Al-Quran berkonotasi negatif, berbeda dengan kata Bani Israel.
Setelah menelusuri ayat-ayat Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran orang Yahudi yang mengakibatkan murka Tuhan mencakup 1. Mengingkari tanda-tanda kebesaran ilahi. 2. Membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. 3. Iri hati dan membangkang akibat anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang lain. Membantah keterangan-keterangan Rasul. 5. Mempersekutukan Tuhan dengan mempersonifikasikan dalam bentuk sapi. Melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam memperoleh rezeki seperti suap, menyalahgunakan kekuasaan, dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran yang juga dikaitkan dengan murka Tuhan, tetapi dikemukakan bukan dalam konteks pembicaraan menyangkut orang Yahudi adalah 1. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang benar. 2. Berprasangka buruk kepada Tuhan serta meragukan kehadiran bantuannya. 3. Lari dari peperangan perjuangan membela kebenaran. 4. Murtad dan memilih kekufuran sebagai ganti keimanan atau menentang ajaran agama yang hak. 5. Perzinaan yang dilakukan oleh wanita yang sedang terikat perkawinan tanpa bertobat. Dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini tidak dijelaskan siapa yang dimurkai Tuhan itu. Namun dari penelusuran seperti yang dilakukan di atas, kita dapat menemukan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran semacam itu pasti dimurkai Tuhan. Di sisi lain perlu ditegaskan bahwa walaupun telah ditemukan macam-macam pelanggaran yang mengakibatkan ghadab murka Tuhan, tetapi itu bukan berarti bahwa hanya pelanggaran yang disebutkan itulah yang dapat mengakibatkan dosa atau siksa Tuhan, karena masih banyak pelanggaran lain yang tidak dikaitkan secara tegas dengan ghadab. Masih banyak siksa dan kegagalan hidup yang dialami seseorang bukan sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas. Kembali kepada redaksi ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai. Kalau di atas telah dijelaskan siapa yang mendapat murka, kini kita dapat bertanya siapa yang murka. Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa yang murka adalah Tuhan. Tetapi ini tidak dipahami dari redaksi penggalan ayat ini karena memang tidak disebutkan. Berbeda dengan ayat-ayat yang lalu di mana secara tegas dikatakan orang-orang yang engkau beri nikmat. Memang para ulama tafsir membicarakan mengapa redaksi ayat ke-7 ini tidak berbunyi, bukankah yang engkau murkai? Amarah secara umum dinilai sebagai sifat yang tidak terpuji, walaupun tentunya sewaktu-waktu dapat dibenarkan. Jangan marah agar engkau memperoleh surga. Demikian sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan menjadikan kemampuan itu sebagai salah satu ciri ketakwaan. Al-Quran surat ketiga ayat 134. Dan orang yang mampu menahan amarahnya
memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada awal uraian tentang Al-Fatihah telah dinyatakan bahwa surat ini adalah pengajaran Tuhan kepada manusia sebagaimana dan apa yang wajar disampaikannya kepada Tuhan. Di sini, ketika berbicara tentang murka Tuhan, seorang hamba diajarkan agar tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Tuhan. Dan jangan berkata, yang engkau murkai, wahai Tuhan. Jangan berkata, yang engkau murkai, wahai Tuhan. Karena sifat murka adalah sifat yang tidak terpuji. Rahmatnya mengalahkan amarahnya. Rahmatnya mengalahkan amarahnya. Rahmatnya mengalahkan amarahnya. Tidak ada sifat dan sikap tercela dari Tuhan. Segala yang terpuji dan indah adalah dirinya. Segala yang indah dan terpuji adalah dirinya. Dialah sumber kebaikan. Dialah sumber kebaikan dan keindahan. Kalau ada yang tidak demikian, hendaklah dicari penyebabnya pada diri manusia atau makhluk. Karena ulah merekalah murka tersebut terjadi. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat keempat ayat 79. Apa yang menimpa kamu berupa kebajikan, maka sumbernya adalah Allah. Sedang yang menimpa kamu berupa kejelekan, maka penyebabnya adalah dirimu sendiri. Al-Quran surat ketiga ayat 117. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Murka yang menimpa mereka, penyebabnya adalah mereka sendiri. Bahkan di hari kemudian, hati mereka pun akan bergejolak penuh dengan kemurkaan dan kebencian terhadap diri mereka sendiri. Walaupun bahkan murka Tuhan lebih besar daripada murka mereka itu. Bahkan murka Tuhan lebih besar daripada murka mereka itu. Waladzalin, dan bukan pula orang yang sesat. Kata al-zalin berasal dari kata zola, ya zillu, zola ya zillu, zola ya zillu, yang menurut bahasa berarti kehilangan jalan, bingung, tidak mengetahui arah. Makna-makna tersebut berkembang menjadi binasah, terkubur, dan diartikan dalam konteks imaterial sebagai sesat dari jalan kebajikan atau lawan dari kata petunjuk. Tidak kurang dari 190 kali kata dhalla dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran dengan berbagai arti yang disimpulkan oleh Bid As-Saidi sebagai setiap tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh kebenaran. Sebagai contoh, saudara-saudara Nabi Yusuf menilai ayah mereka, Nabi Yakub, yang terlalu mencintai Yusuf sebagai seorang yang zolal. Al-Quran surat ke-12 ayat ke-8. Sesungguhnya ayah kita dalam zolal
yang sangat nyata. Seorang yang lupa juga dinamai Al-Quran dholal, dhola, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 182. Jangan sampai salah seseorang di antara mereka berdua tadzil, lupa sehingga dapat diingatkan oleh yang lain. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dilukiskan juga oleh Al-Quran pernah sebelum datangnya wahyu dhollan sebagaimana disebut dalam surat Ad-Duha ayat 7. Dhollan di sini diartikan bingung, tidak mengetahui arah yang benar, sehingga ayat tersebut diterjemahkan, bukankah Dia Allah menemukan kamu bingung, tak tahu arah, kemudian Dia memberi petunjuk. Kembali kepada kata adh-dhalin di atas, Anda dapat berkata bahwa mereka adalah orang Nasrani sesuai dengan bunyi sebuah hadis. Tetapi tampak menolak penjelasan tersebut, di sini kita mengulangi apa yang telah dikemukakan ke al-maghdubi alaihim, bahwasanya penafsiran Nabi itu hanya sekedar contoh tentang orang-orang yang dinilai sesat, dan yang beliau angkat dari kenyataan masyarakat di mana beliau berada. Sehingga arti sebenarnya dari kata adh-dhalin dapat dirumuskan setelah melihat konteks penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran. Kata adh-dhalin ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, dan kata adh-dhallun sebanyak 5 kali. Paling sedikit ada 3 ayat dari ayat yang memuat kata-kata tersebut yang secara jelas menggambarkan ciri mereka dalam kaitannya dengan ajaran agama. Hendaknya diingat bahwa isi surat Al-Fatihah ini menitik beratkan uraiannya pada masalah keagamaan. 1. Surat Ali Imran ayat 90 yang artinya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka kemudian bertambah kufur, tidak akan diterima tobat mereka, dan mereka itu adh-dhalun, orang-orang tersesat. Saya ulangi lagi, yang artinya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka kemudian bertambah kufur, tidak akan diterima tobat mereka, dan mereka itulah adh-dhalun, orang-orang yang tersesat. Kedua, pada surat Al-An'am ayat 77, yang ini menuturkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari Tuhan, agama yang hak, yang artinya, apabila aku tidak diberi petunjuk oleh Tuhanku, pastilah aku termasuk adh-dhalin, orang-orang yang tersesat. 3. Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, tidaklah berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang dhalun, sesat. Tidaklah berputus asa dari rahmat Tuhannya
kecuali orang-orang yang dhalun, sesat. Ayat pertama menggambarkan bahwa orang kafir sesudah beriman dan bertambah kekufurannya adalah orang yang sesat. Dari sini dipahami bahwa al-maghdubi alaihim sebenarnya tergolong orang-orang sesat dan sebaliknya. Dari kedua ayat terakhir yang dipilih di atas dapat ditemukan 3 tipe dari orang-orang yang disesatkan. Pertama, orang-orang yang tidak menemukan atau mengenal petunjuk Tuhan dan atau agama yang benar. Dalam arti ini tidak mengetahui adanya ajaran agama atau pengetahuannya sangat terbatas sehingga tidak dapat mengantarnya untuk berpikir jauh ke depan. Mereka itu pasti tidak dapat menyentuh keagamaan. Pasti sesat. Paling tidak kesesatan perjalanan menuju kebahagiaan ukhrawi. Ini sisi pertama dari kandungan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di atas. Sedang sisi kedua menggambarkan tipe kedua. Orang-orang yang pernah memiliki sedikit pengetahuan agama. Ada pula iman dalam hatinya, namun pengetahuan tersebut tidak dikembangkannya. Tidak pula diasah dan diasuh keimanannya, sehingga pudar seluruhnya. Ia mengukur segala sesuatu dengan hawa nafsunya semata-mata. Mereka tidak berada di puncak kesesatan. Mereka berada di puncak kesesatan karena tipe pertama memang pada dasarnya tidak tahu. Sedang tipe ini telah memiliki pengetahuan. Termasuk dalam kelompok tipe ini orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya. Orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya semata-mata. Serta menjadikannya tolak ukur walaupun dalam wilayah yang tidak dapat disentuh oleh kemampuan akal. Dalam Al-Quran surat Qasas ayat 50, Allah berfirman yang artinya, apabila mereka tidak memperkenankan panggilanmu Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Mereka sangat sesat sekaligus menganiaya dari mereka sendiri karena mereka melepaskan diri dari bimbingan ilahi. Sedang bimbingan tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka sesat, tetapi mereka tidak menyadari kesesatannya dan menduga bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Tipe ketiga adalah yang digambarkan oleh ayat surat Al-Hajr di atas, yaitu mereka yang berputus asa dari rahmat Tuhan. Mereka yang berputus asa dari rahmat Tuhan. Banyak ragam dan rangkaian sikap putus asa, seperti putus asa akan kesembuhan penyakit, pengampunan dosa, capaian sukses, dan sebagainya. Dan yang pada akhirnya bertumpu pada satu muara, yaitu tidak berprasangka baik terhadap Tuhan.
tidak berprasangka baik terhadap Tuhan atau mengingkari kebesaran, kemahakuasaan, dan kekayaannya yang mutlak. Pengingkaran ini mengantar yang bersangkutan menghentikan usaha karena keputusasaan. Pada saat ini menjadi sesatlah yang berputus asa itu. Demikian ayat terakhir surat Al-Fatihah ini mengajarkan manusia agar bermohon kepada Allah, kiranya ia diberi petunjuk olehnya, sehingga mampu menelusuri jalan luas lagi lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah memperoleh sukses dalam kehidupan ini, bukan jalan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini, karena tidak mengetahui arah yang benar dan mengetahuinya tetapi enggan untuk menelusurinya. Ayat ini juga mengajarkan agar kita selalu optimis menghadapi hidup ini, agar selalu optimis menghadapi kehidupan ini. Bukankah nikmat Allah selalu tercurah kepada hamba-hambanya? Dianjurkan mengakhiri bacaan surat ini dengan ucapan amin, walaupun ia bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ada beberapa pendapat tentang arti kata amin ini. Ya Allah, 1. Ya Allah, perkenankanlah. 2. Allah, lakukanlah. 3. Demikian itulah ya Allah, maka semoga Engkau kabulkan. 3. Demikian itulah ya Allah, maka semoga Engkau kabulkan. 4. Janganlah kecewakan kami ya Allah. 5. Amin adalah salah satu nama Allah. Jika pengertian amin dikaitkan langsung dengan ayat-ayat surat Al-Fatihah, maka jelas bahwa permohonan kita adalah kandungan ayat ke-7 itu. Dan dengan demikian kita akhiri permohonan tersebut dengan permohonan baru, yaitu kiranya Allah memperkenankan dan tidak mengecewakan permohonannya. Tetapi jika amin dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi, maka permohonan terakhir ini mencakup seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Apa yang dimintanya akan kuperkenankan apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku, maka menjadi kewajibanku untuk menyempurnakan seluruh pekerjaannya, serta aku berkati seluruh keadaannya. Apabila ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyambutnya dengan firman, hambaku mengetahui
bahwa seluruh nikmat yang dirasakannya bersumber dariku, dan ia telah terhindar dari malapetaka karena kekuasaanku. Aku mempersaksikan kamu, wahai para malaikat, dan bahwa aku akan menganugerahkan kepadanya nikmat-nikmat di akhirat di samping nikmat-nikmat duniawi, dan akan ku hindarkan pula ia dari malapetaka ukhrawi dan duniawi. Apabila ia membaca Ar-Rahmanur Rahim, apabila ia membaca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Allah menyambutnya, menjawabnya dengan firman, aku diakui oleh hambaku sebagai pemberi rahmat dan sumber segala rahmat. Ku persaksikan kamu, wahai para malaikat, bahwa akan ku curahkan rahmatku kepadanya, bahwa akan ku curahkan rahmatku kepadanya sehingga sempurna, dan akan ku perbanyak pula anugerahku. Apabila ia membaca Malik Yaumiddin, membaca Malik Yaumiddin, membaca Malik Yaumiddin, Allah menyambutnya, menjawabnya dengan firman, ku persaksikan kamu, wahai para malaikat, sebagaimana diakui oleh hambaku, bahwa akulah pemilik hari kemudian. Maka pasti akan ku permudah baginya perhitungan di hari itu, dan ku terima kebajikan-kebajikannya, dan ku ampuni dosa-dosanya. Apabila ia berkata, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, maka Allah menyambut dan menjawabnya dengan firman, benar apa yang diucapkan hambaku, hanya aku yang disembah. Ku persaksikan kamu semua, akan ku beri ganjaran atas pengabdiannya, akan ku beri ganjaran atas pengabdiannya, ganjaran yang menjadikan semua yang berbeda ibadah dengannya akan merasa iri dengan ganjaran itu. Apabila ia membaca wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, menyambut dengan firman-Nya, kepadaku hambaku meminta pertolongan. Allah menyambut, menjawab dengan firman-Nya. Allah berfirman, kepadaku hambaku meminta pertolongan dan perlindungan. Ku persilahkan kamu, pasti akan ku bantu ia dalam segala urusannya. Pasti akan ku bantu ia dalam segala urusannya. Akan ku tolong ia dalam segala kesulitannya. Akan ku tolong ia dalam segala kesulitannya, serta akan ku bilang ia pada saat-saat krisis. Apabila ia menjawab ihdinas siratal mustaqim, apabila ia membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menyambut, Allah menjawabnya, Allah menyambutnya dengan firman-Nya, inilah permintaan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya
telah ku perkenankan bagi hambaku permintaannya. Ku berikan apa yang diharapkannya. Ku berikan apa yang diharapkannya. Ku tentramkan jiwanya. Ku tentramkan jiwanya. Ku tentramkan jiwanya dari segala yang mengkhawatirkannya. Kembali kepada kata amin. Jika Anda membacanya, kaitkanlah apa yang disebut dalam hadis kursi di atas dengan makna-maknanya. Karena Anda kini mengetahui apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ucapkan amin dengan maksud perkenankanlah semua itu ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah semua itu ya Allah. Jangan kecewakan kami. Ya Allah, perkenankanlah semua itu. Ya Allah, perkenankanlah semua itu ya Allah. Jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan kami. Dengan ayat ke-7 ini, kita bermohon kiranya Allah mengantarkan kita kepada kejelasan, pergerakan dan peningkatan. Itulah agama yang benar, dan apa itu pula seharusnya kenyataan hidup kita. Jalan yang diharapkan itu telah mengatur puluhan ribu manusia, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh ke tujuan yang mereka harapkan. Tetapi bagaimana dengan umat Islam sekarang? Kalau kita masih terpaku di tempat, maka pasti ada kesalahan. Apakah mungkin kesalahan itu karena kita menjadikan jalan tersebut sebagai jalan menuju tempat rekreasi? Kita duduk membicarakan kehebatan dan keindahannya dengan menyebut 1001 tokoh sejarah yang berhasil melalui jalan tersebut sampai ke tujuan. Tetapi kita sendiri berjalan di tempat berleha-leha, tidak memeriksa kekeliruan kita. Entah apa sebabnya, namun kelihatannya ada sesuatu yang keliru atau tidak pas, dan menjadi kewajiban kita untuk meluruskannya. Semoga berhasil. Amin. Wallahu a'lam. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam membaca, mengucap, atau berkata di dalam membaca surat Al-Fatihah ini, karena membaca dalam rangka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika masta'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. A'udzu bika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.